Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Windu Kusmawati, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Pangrango Kota Cirebon. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Arif. Beliau adalah guru kelas 5A. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Adapun tujuan diadakannya percakapan praobservasi adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan juga lebih percaya diri, sehingga nanti bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi begitu ya Pak Arif ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Pak Arif. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Baik Bu, di sini sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah saya susun sebelumnya, terdapat dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sifat-sifat magnet secara benar, dan yang kedua di sini peserta didik mampu mengkategorikan benda-benda magnetis dan non magnetis secara tepat. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ya. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasinya? Baik, di sini area pengembangannya ada tiga itu ya. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, di area sikap ini peserta didik diharapkan mampu menambah sikap beriman, gotong royong, mandiri, dan juga tentunya bernalar secara kritis dalam kegiatan pembelajaran. Nah, di area sementara yang di area pengetahuan, peserta didik diharapkan mampu memahami sifat-sifat magnet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan di area keterampilan diharapkan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran mampu mempresentasikan hasil diskusi atau hasil penugasan yang telah saya berikan sebelumnya, dan tentunya dapat mempresentasikan di depan kelas. Jadi ada untuk area pengembangan yang ingin diobservasi itu ada bagian aspek sikap ya, pengetahuan, dan juga aspek keterampilan ya Pak Arif ya. Nah, saya ingin mendengar juga nih Pak Arif, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, kemudian metode pembelajaran maupun model pembelajarannya. Baik Bu, di sini untuk strategi yang saya gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan pada keaktifan dan dikaitkan dengan sosial dan pembelajaran sosial dan kaderisasi. Baik, untuk strateginya di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dalam pembelajaran sosial dan emosional tentunya. Nah, di sini saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Dan modelnya saya menggunakan pembelajaran berbasis proyek berbasis masalah atau yang biasa dikenal dengan istilah PJDL ya Bu. Iya. Nah, di sini juga saya menggunakan metode seperti diskusi kelompok, tanya jawab, dan tentunya penugasan. Baik Pak Arif, jadi rencana yang akan Bapak terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, menggunakan model pembelajarannya PJBL, begitu ya Pak Arif, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab juga ya. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Pak Arif gunakan di dalam kelas? Nah, di sini untuk terkait dengan media yang saya gunakan ya Bu ya, ini saya menginstruksikan agar anak-anak membawa hal-hal yang dapat ditemui di area sekitar lingkungan rumah ataupun sekolah seperti magnet,
dan benda magnetis seperti besi, jarum, gunting, dan untuk benda-benda non magnetisnya diinstruksikan buat bawa seperti kertas, pensil, dan penghapus misalnya. Nah, untuk yang harus saya siapkan untuk dalam menyampaikan materi, nanti saya menyiapkan PowerPoint tentunya. Nah, juga LKPD untuk penugasan di sekolah. Baik, kira-kira kapan Pak Arif akan melakukan pembelajaran di dalam kelasnya? Hari apa dan jam berapa? Oke, siap. Untuk yang pembelajarannya ini berkaitan dengan mata pelajaran IPAS ya, Bu. Itu kalau di hari Selasa di jam pertama. Baik, jadi nanti di hari Selasa jam pertama saya akan datang ke kelas Bapak ya. Saya akan melakukan supervisi kelas dan saya juga nanti akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelasnya Pak Arif ya. Nah, nanti setelah Pak Arif melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Pak ya. Yaitu percakapan yang nantinya juga akan didampingi oleh PI saya atau pengajar praktik saya. Nah, sebelum kita akhiri Pak Arif, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke, baik Bu. Di sini setelah melakukan percakapan secara singkat ya Bu ya. Nah, di sini dapat apa namanya? Saya dapat singkat. Nah, baik Bu, setelah melakukan percakapan secara singkat ini, saya mendapatkan gambaran terkait dengan media yang akan saya gunakan nantinya, dan mungkin ulang saja. Baik Bu, setelah melakukan percakapan praobservasi ini, saya mendapatkan gambaran terkait media atau bahan-bahan yang akan saya siapkan, dan kemudian media tersebut akan saya instruksikan kepada anak-anak buat membawa pada hari Selasa. Oke, baik Pak Arif, terima kasih banyak atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas hari Selasa jam ke-1 ya. Ya. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.